Jadi guys, ini jam berapa? Jam menunjukkan 11.14. Kita mau ke Petak 9 Glodok. Mau ngapain, Mil? Kita mau interview pedagang di sana untuk mengganti tugas yang kita tidak ikut ke Karawang itu. Iya, Wak. Jadi kita berangkat dari mana? Base camp. No. Markas besar sejarah. Let's go. Pukul mengabarkan 12.19, kita telah sampai di Glodok, guys. Ya Allah, hardang. Kita udah nyampe, guys. Oke guys, jadi kita kan tadi berhenti di sini nih di depan Pancoran Chinatown Point. Sekarang kita beralih ke Petak 9 di patokan arah Bank Mandiri. Stay tune guys. Let's go. Oke guys, akhirnya kita sampai juga di Petak 9 Glodok. Tepatnya berada di dalam gang guys. Samping Bank Mandiri. Oke, let's go. Kita lagi nyari apa? Nyari mangsa, orang-orang sepuh. Apa nyari naga? Nyari naga semeter. Kita tuh beruntung banget bisa ketemu dan ngobrol langsung sama salah satu sesepuh yang ada di sini. Namanya Bapak Apuh. Beliau ini warga keturunan Tionghoa, kelahiran Indonesia yang aslinya dari Kumbung. By the way, Bapak Apuh ini udah netep di Petak 9 dari tahun 68, pas umurnya itu masih sekitar 16 tahunan. Waktu awal-awal, beliau ini cuma ke Petak 9 di weekend aja, karena di weekdays itu Bapak Apuh sibuk bekerja di pabrik daerah Jelambar. Nah, kalau usaha dagangnya lagi kita lihat ini, persis di belakang Bapak Apuh, ternyata usaha ini punya kakaknya Bapak Apuh yang udah jualan dari tahun 62 di eranya Pak Presiden Soekarno. Tadinya penasaran banget kan gimana sih dinamika kehidupan etnis Tionghoa di sini pas masa transisi Orde Baru sampai Reformasi 98. Tapi itu ternyata jawaban Bapak Apuh bikin kaget banget karena waktu kerusuhan Reformasi 98 yang terkenal mencekam itu, wilayah Petak 9 ini ternyata aman banget dan gak berdampak apa-apa. Toko-toko di sini tetap biasa aja, yang kena imbas sampai toko-tokonya pada tutup itu justru daerah pinggiran seperti Orient Plaza dan Pasar Glodok, dan juga daerah Grogol serta Jakarta Utara. Jawaban dari Bapak Apuh ini ternyata sinkron sama jurnal yang udah kita baca yang judulnya itu Kerusuhan Pasar Glodok yang ditulis oleh Fuji Titulanita dan kawan-kawan. Di jurnal ini tuh menyebutkan bahwa Petak 9 ini selamat dari aksi kerusuhan. Lalu menurut Bapak Apuh dari tahun 68 sampai tahun 2000-an awal, ekonomi di sini tuh stabil banget. Dinamika atau masalah sosial cuma bakal muncul kalau orangnya eksklusif atau nggak mau berasimilasi. Kalau warganya mau ngumpul dan gaul sama tetangga sekitar, hidup di sini tuh adem ayem aja. Nah, plot twistnya itu guys, pas kita tanyain momen apa yang paling bikin susah sebagai etnis Tionghoa di sini, Bapak Apuh malah bilang kalau tahun 98 itu nggak ada apa-apanya dibanding masa-masa setelah COVID-19 kemarin. Kata beliau, efek COVID ke belakang ini dampaknya berasa banget, nyari duit tuh jadi susah. Ya emang ya urusan isi dompet tuh gak bisa bohong. Jadi ya pada intinya di Petak 9 ini termasuk aman saat Reformasi 98 waktu itu. Kita juga udah coba untuk mewawancarai beberapa orang yang ada di Petak 9 tapi oke guys, panas banget. Kita udah kelar wawancara. Paling mateng. Itu hasilnya nanti ada di akhir
adalah dari narasumber yang kita wawancarai bahwa di petak 9 itu nggak ada pembantaian kasus 98 guys. Justru di situ tuh aman, bahkan malah yang lebih berdampak bukan peristiwa 98, yang berdampak ke hidupnya mereka itu adalah pas zaman COVID-19 gitu. Sekian teman-teman, kita pulang dulu guys. Akhirnya kita selesai dalam mewawancarai etnis Tionghoa di Glodok. Kita mau berangkat ke markas besar kembali guys. Markas besar sejarah di Haji Ali tercinta.